Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atul Istiqomah dengan NIM T20187095 dari Matematika 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peran umat Islam masa kemerdekaan dengan pembahasan perjuangan rakyat dipimpin oleh para tokoh dan para ulama. Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya ya. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran dan jasa para ulama, selain para nasionalis dan tentunya seluruh rakyat Indonesia. Namun, sejarah mencatat bahwa pergerakan ulama sebagai panutan masyarakatnya kerap membuat penjajah ketir-ketir karena merasa terancam eksistensinya. Terlebih ketika mereka mendirikan perkumpulan atau organisasi dan pondok pesantren. Untuk misi spionase terhadap para ulama dan umat Islam, Belanda mengangkat orang-orang tertentu. Yang paling terkenal ialah seorang yang bernama Snufjurgronje yang ditetapkan Belanda untuk mengikuti setiap pergerakan para ulama dan umat Islam. Atas misi dan pekerjaan intelnya ini, Snop seringkali melakukan catatan-catatan penting sebagai informasi yang akan disampaikan kepada pihak Belanda. Sehingga tidak heran, Snop mempunyai banyak karya tentang Indonesia dari catatan-catatannya itu. Meskipun ada utusan yang memata-matai, para ulama tidak sedikit pun merasa khawatir, bahkan semakin mengonsolidasikan diri mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Berikut contoh perlawanan yang dilakukan para tokoh dan para ulama. Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan para ulama terhadap Belanda terlihat ketika Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai 1855 berupaya mengusir penjajah dalam Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Saking besarnya, perlawanan yang cukup sengit dan melibatkan banyak kiai tersebut berakhir cukup pedih. Pangeran Diponegoro yang bergelar Kanjeng Abdul Hamid Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa di Mataram terjebak tipu muslihat Jenderal de Kock. Pangeran Diponegoro kemudian dibuang ke Manado dan Makassar hingga meninggal pada tahun 1855. Contoh selanjutnya yaitu Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Di Minangkabau terjadi Perang Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Meski perang ini diketahui sebagai perlawanan Imam Bonjol terhadap kaum adat, tetapi infiltrasi Belanda sangat kental, sebab ternyata perang yang berlangsung cukup lama itu berakhir dengan dibuangnya Imam Bonjol oleh kolonial Belanda ke Ambon dan kemudian ke Manado hingga akhir hayatnya di tahun 1864. Selanjutnya Perang di Aceh. Pada sekitar tahun 1873 sampai 1905 berkobar berbagai perlawanan di Aceh yang dilakukan oleh tokoh Teuku Umar, Teuku Ciditiro, Teuku Cudnyadin, dan perlawanan-perlawanan lainnya dari tokoh-tokoh di Aceh seperti Teuku Nya'arif, Cudmutina, Kumala Hayati, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya, Perang di Cilegon. Di Jawa Barat terjadi perlawanan di Cilegon pada tahun 1888 yang dipimpin oleh Kiai Wasid dan Kiai Haji Ismail. Meskipun setiap perjuangan pahlawan-pahlawan Islam ini berakhir menyedihkan, perlawanan terhadap Belanda di Cilegon ini tergolong beruntung. Tidak sedikit pembesar Belanda yang berhasil ditumpas untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penjajahan. Namun, di pihak Kiai Wasid dan
Kiai Haji Ismail juga banyak korban berjatuhan. Untuk contoh selanjutnya yaitu perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sesampainya di tanah air dari belajarnya di Mekkah, Kiai Hasyim menempati janji dan sumpahnya saat di Multazam pada tahun 1899 Masehi. Beliau mendirikan pondok pesantren Tabu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Dari pesantren ini kemudian dihimpun dan dilahirkan calon-calon pejuang muslim yang tangguh, yang mampu memelihara, melestarikan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kiai Hasyim merupakan ulama abad 20 yang telah berhasil melahirkan ribuan kiai. Ia juga berjasa membentuk laskar-laskar santri yang siap berhadapan dengan penjajah. Nah, selain yang dicontohkan di atas tadi, masih banyak tokoh-tokoh Islam yang berperan penting memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lainnya, seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Zainal Mustafa, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.